Film dimulai dengan penjelasan bahwa menurut data FBI, setiap tahun di Amerikui terjadi 1,4 juta kasus kejahatan dan kekerasan. Namun di malam hari pada tanggal 11 Februari 2005, sepasang kekasih yaitu Kristen dan James mengalami suatu kejadian yang sangat mengerikan ketika pulang dari kondangan ke rumah liburan milik keluarganya James. Lalu scene pun beralih ke suara seorang bocah bernama Jordan yang sedang menelpon polisi, di mana Jordan menjelaskan jika dia bersama temannya masuk ke sebuah rumah dan menemukan beberapa orang yang tewas serta cipratan-cipratan darah. Tapi karena panik dan ketakutan, Jordan tidak menjelaskan di manakah dia berada sekarang. Kita juga diperlihatkan Jordan dan temannya yang menemukan sebuah mobil dengan kondisi kaca depan yang pecah, rumah yang dibobol, piringan hitam yang masih diputar, di lantai terdapat sebuah kotak perhiasan berwarna biru serta beberapa kelopak bunga yang tersebar dan pisau dengan noda darah. Setelah itu di tembok juga ada cipratan darah dan tergeletak shotgun 2 juta di meja dapur. 911, what's your emergency? Are you there? Okay, can you tell me what street you're on? I don't know where we are. There's blood everywhere. Lantas apakah yang terjadi? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Di malam tanggal 11 Februari 2005, Kristen dan James pulang dari kondangan temannya dalam keadaan bertengkar, di mana suasana pun begitu tegang dan sunyi. Dan sesampainya di rumah, James sudah menyiapkan makan malam spesial dengan bunga mawar yang bertebaran di mana-mana, lilin di meja makan dan lagu di piringan hitam yang membuatnya semakin menambah kesan romantis. Lalu ketika Kristen sedang mandi, James pun menelpon temannya yang bernama Mike dan memintanya untuk datang ke rumah karena semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana James. Setelah itu film pun flashback sejenak, di mana saat mereka sedang berada di kondangan yang ternyata James melamar Kristen. Namun sayangnya lamaran James ditolak karena memang Kristen belum siap untuk menikah. Mereka pun lanjut makan malam sambil ngobrol-ngobrol dengan situasi yang sangat amat canggung. Kristen juga meminta maaf karena jawabannya tidak sesuai dengan harapan James, dan Kristen berusaha untuk menenangkannya. Lalu ketika mereka akan bermesrahan, tiba-tiba datanglah seorang wanita tak dikenal, sebut saja namanya Paini, yang menanyakan apakah Tamara ada di sana. Karena mereka tidak kenal dengan Tamara, James pun meminta maaf karena mungkin Paini salah alamat dan dia pun akhirnya pergi dari sana. Jelas mereka berdua pun merasa kejadian tersebut cukup aneh karena pada saat itu masih jam 4 pagi dan mereka tidak melihat wajah Paini dengan jelas karena lampu teras rumah yang sedang mati. Is Tamara here? No, you got the wrong house. Setelah itu karena rokok Kristen habis, James pun akan pergi beli rokok sebentar. Dan sebelum berangkat, James menyalakan perapian karena cuaca sedang dingin dan berusaha menenangkan Kristen agar tidak membahas tentang pernikahan lagi jika dirinya merasa tidak nyaman. Lalu setelah James pergi, Kristen pun kembali memutar piringan hitam dan mencoba cincin lamarannya sambil memikirkan sikapnya kepada James. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sangat amat keras yang berasal dari pintu depan, yang ternyata Paini datang lagi dan menanyakan apakah Tamara ada di sana. Tanpa membuka pintunya, Kristen pun menjawab jika Paini sebelumnya sudah pernah datang dan menanyakan hal yang sama. Setelah itu Kristen pun mengunci pintu dan terdengar suara langkah kaki Paini yang menjauh. Tamara home? You already came by here. Suasana terasa begitu mencekam karena tingkah laku Paini yang begitu mencurigakan, apalagi rumah tersebut berada di tengah hutan. Namun tak lama kemudian alarm kebakaran pun menyala karena asap yang berada di perapian. Lalu saat Kristen akan mematikannya, alarm itu pun terjatuh ke lantai dan terdengar suara tembakan shotgun di luar dan diikuti dengan suara ketukan pintu yang sangat amat keras. Kristen pun segera mengecas HP-nya yang lowbat, kemudian menelpon James dengan telepon rumah dan memintanya untuk segera pulang karena Paini datang kembali. Namun sayangnya sinyal di sana sangatlah lemah, yang mana akhirnya telepon pun terputus. That girl came back. Just want you to come home, okay? James?
Ternyata ada sosok yang memperhatikan Kristen dari jauh dan kita panggil saja namanya Paiman. Sontak Kristen mengambil pisau setelah mendengarkan suara langkah kaki di dalam rumah. Lalu Kristen pun berjalan mendekat ke pintu depan, yang mana anehnya alat alarm kebakaran tiba-tiba berada di kursi, yang mana sudah jelas itu adalah ulah dari Paiman. Dan tak lama kemudian terdengar suara di depan rumah, dan ngerinya HP Kristen yang sedang dicas tiba-tiba menghilang. Dan setelah itu Kristen buru-buru kabur ke kamar dan suara geruduk-geruduk masih terdengar kencang di luar. Kristen sangat amat ketakutan dan tidak sengaja melukai tangan kanannya saat mencopot lampu meja, sampai akhirnya suara piringan hitam pun berhenti. Kemudian James pun datang dan Kristen menceritakan semua kengerian yang dia alami, yaitu munculnya sosok Paiman dan juga Paini. Namun anehnya James mengaku sama sekali tidak bertemu siapapun dan dia bersikap biasa saja. Setelah itu James mengecek seisi rumah, yang memang hanya ada mereka berdua di sana. Terlihat HP Kristen yang sudah terbakar di perapian, dan horornya Kristen serta James melihat sosok lainnya, sebut saja namanya Supirli, yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah itu ketika James akan mengambil HP-nya yang ketinggalan di mobil, yang dimana kaca depannya sudah pecah persis seperti yang kita lihat di awal film. Lalu James pun memundurkan mobilnya, namun ternyata ban mobil sudah kempes dan rokok yang dia beli sudah berserakan. Dan Supirli hanya memperhatikannya dari jauh. Lalu sempat ada sosok lain yang ternyata itu adalah Paini yang sedang berlari di tengah hutan. Setelah itu James menyuruh Kristen untuk berlindung di dalam rumah, sementara James akan mengecek halaman sekitar. Namun karena tidak menemukan apa-apa, James pun kembali ke rumah dan memperban luka di tangan Kristen dengan menggunakan dasinya. Lalu James pun terkejut ketika melihat HP-nya di meja dengan keadaan baterainya yang sudah dicopot. Jelas pelakunya pasti di antara 3 orang misterius itu. Dan gak pakai lama James pun langsung OTW ke mobil bersama Kristen. Lalu mereka akan kabur dari sana. Namun tiba-tiba Paini menabrak dari belakang, sedangkan Paiman sudah menghadang di depan mata. Mereka berdua segera masuk ke dalam rumah. Lalu James pun mengambil shotgun yang biasa dipakai berburu oleh ayahnya dan juga beberapa peluru yang disimpan di lemari. Namun ternyata James tidak bisa menggunakan senapan. Dan setelah itu mereka melihat banyak tulisan hello di jendela kamar. Lalu tak lama kemudian Paiman dan kawan-kawan melempar tanah berkali-kali ke arah jendela. Dan mereka berdua sembunyi di kamar paling pojok, dan James terus menodongkan shotgunnya di pintu kamar, bersiap menembak siapapun yang akan muncul. Di sisi lain, Mike sudah sampai di sana dan tiba-tiba saja mobilnya dilempar batu hingga jendelanya pecah. Namun untungnya Mike baik-baik saja dan dia pun sangat amat terkejut ketika melihat kondisi mobil James yang belakangnya penyok habis ditabrak Paini. Lalu Mike pun masuk ke dalam rumah lewat pintu samping, di mana dia merasa aneh saat melihat rumah yang begitu sunyi dan hanya terdengar suara lagu piringan hitam serta banyak barang-barang yang berserakan. Perlahan-lahan Mike pun berjalan ke kamar belakang tempat James dan Kristen bersembunyi. Tapi ngerinya dia sempat diikuti oleh Paiman dan James begitu terpukul karena tidak sengaja membunuh sahabatnya. Setelah itu James berencana akan pergi ke gudang dan menggunakan radio tua di sana untuk melapor polisi. Sementara Kristen diminta untuk tetap menunggu di rumah. Namun ngerinya kali ini terdapat tulisan di salah satu jendela rumah. Lalu sebelum James pergi ke gudang, dia pun mencoba menyalakan mobil Paiman untuk kabur, tapi tidak hidup. Lalu begitu melihat Paini yang keluar dari gudang, James pun akan menembaknya. Akan tetapi tiba-tiba Paiman datang menyergapnya dan Kristen hanya mendengar suara tembakan shotgun. Karena James tidak kunjung kembali, Kristen pun nekat lari ke gudang dan sempat kepleset hingga kakinya terluka. Sementara itu Paini sudah berada di belakang Kristen, yang untungnya Kristen berhasil tiba di gudang dengan selamat dan langsung mengambil senter. Kristen pun segera menyalakan radio tua di sana dan berusaha untuk mencari bantuan. Namun sesuatu terjadi saat ada seseorang yang menjawab radionya. Lalu tiba-tiba
Kristen pun buru-buru balik ke rumah sambil merangkak menahan sakitnya di kaki. Brengkesnya mobil James sudah dibakar dan Paine serta supir Lee sempat memperhatikan Kristen dari jauh. Lalu setelah Kristen masuk ke dalam rumah, tiba-tiba lampu pun padam dan Paiman kesulitan mencari Kristen. Kristen pun bersembunyi di dalam lemari dan suasana begitu mencekam karena jarak antara Kristen dan Paiman tidak terlalu jauh dan setelah itu supir Lee pun mengambil pisau, sedangkan Kristen yang panik merogoh pisau di laci. Dan tak lama kemudian James pun datang terluka parah, diikuti oleh Paiman yang memegang shotgun James. Lalu James pun menyuruh Kristen untuk kabur, namun karena Paine berjaga di pintu depan, Kristen pun akhirnya lari ke kamarnya dan James dan Kristen pun terbangun di pagi hari, di mana keadaannya sudah terikat di atas kursi dengan Kristen yang sudah dipakaikan gaun malamnya kembali. Lalu Kristen pun bertanya apa alasan mereka bertiga melakukan ini semua, dan dengan plongnya supir Lee menjawab jika mereka melakukan teror ini karena James dan Kristen sedang berada di rumah. Mereka berdua pun hanya bisa menangis dan Kristen mengatakan jika dia sangat mencintai James sambil menunjukkan jari manisnya yang sudah memakai cincin lamaran. Setelah itu ketika psikopat melepaskan topeng masing-masing, lalu Paiman menusuk perut James dan Paine yang menusuk dada James. Kristen pun terus memohon agar mereka menghentikan semua ini, akan tetapi pisau itu diberikan ke supir Lee yang langsung menusuk perut Kristen hingga teriakannya terdengar sangat kencang. Naasnya James pun harus meninggal, sedangkan Kristen masih hidup meski kondisinya begitu lemah dan sempat berusaha menjawab HP Mike yang berdering, tapi teleponnya keburu mati. Dan setelah itu Paiman pun mengambil HP tersebut, lalu dia pun pergi begitu saja. Kita pun kembali di scene awal film yang ternyata Jordan dan temannya sempat bertemu dengan Paiman dan kawan-kawan sebelum mereka berdua sampai di rumah liburan keluarga James. Lalu ketika sampai di sana, teman Jordan pun mendekati jasad Kristen yang terkapar di lantai dan tamat. Jadi bro, gimana? Apa kalian tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subscribe aja bro, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.